Oke, lanjut. Di video ini kita akan membahas nomor 11 sampai nomor 20. Tentunya masih tentang kuantitatif. Pengetahuan kuantitatif salah satu aspek yang akan diujikan di TPS tes potensi skolastik UTBK 2020 nanti. Menangkap dari pernyataan berikut ini yang bisa menjadi sudut dari sebuah cacar genjang. Berarti kalian harus paham mengenai sifat-sifat dari bangun datar. Kali ini yang perlu kita ketahui, sudut dari sebuah cacar genjang itu, mana ya kursornya, ini dari sebuah cacar genjang itu kan ada dua pasang sisi sama panjang, otomatis dia punya dua pasang dua pasang sisi sama besar. Misalnya gini, A, B, B gitu ya. Dan bisa dikatakan bahwa ada sisi yang ketika dijumlahkan itu dari 180 ditambah 180 ditambah ini 180 itu. Mana yang memungkinkan? Berarti yang ini nggak bisa ada yang sama, cuma ketika dijumlahkan ketemu. Ada yang sama semua dijumlahkan 170. Ini ada 170 sama 180, ini sama-sama 180, berarti jawabannya 4 saja. Tuh. Lanjut pada gambar di atas, gambar daswe dengan skala maksudnya kalian jangan terkecoh oleh gambarnya ini aja sebagai model, tidak mencerminkan ukurannya. Tuh. Manakah pernyataan berikut yang mungkin jika terdapat sebuah segitiga sama kaki dengan A lebih besar dari B? Kita gambar aja berarti. Gambarnya ngawur juga ya. Yang penting A nggak sama dengan B gitu ya. Kita lihat syarat pertama, AB sama dengan BC. AB sama dengan BC. Nah, ini B, BC. Terus kemungkinan kedua, C ini ya, AC sama dengan AB. AC sama dengan AB. Nah, terus kita lihat syarat ketiga, A sama dengan C. Dari segitiga pertama, apakah A sama dengan C? Tentu, karena segitiga sama kaki. Berarti A sama dengan C. Benar. Terus yang kedua, B sama dengan C. Kita lihat segitiga kedua. Berarti B sama dengan C. Kenapa kok sama? Karena segitiga sama kaki juga. Berarti keempat-empatnya saling berhubungan dan memenuhi. Berarti semua pilihan benar. Itu ya. Tanya ke nomor 13. Pada gambar di atas dapat bahwa persegi kecil di dalam persegi besar di mana titik. Oke, intinya ada sebuah persegi kecil sama seperti persegi besar. Bagus banget gambarannya. Anggap aja bagus ya. Ini yang diarsir. Kita lihat pernyataan panjang sisi 10. Sisi yang kecil ya. Persegi ya. Kita suruh menentukan berapakah panjang sisi yang besar. Apakah kita bisa menentukan hanya dengan pernyataan satu ini? Nggak bisa tentunya ya. Yang kita cari ini. Tapi kita hanya punya ini, nggak bisa. Terus yang kedua, pernyataan kedua. Kita cek. Yang diarsir. Setiap titik sudut persegi kecil membagi sisi persegi besar menjadi perbandingan 1:2. Berarti ini 1, anggap aja ini X, berarti ini 2X. Apakah dengan ini bisa kita menentukan panjang sisi persegi besar? Tidak bisa ya. Berarti satu saja nggak mungkin. Ini nggak mungkin. 2 saja juga nggak mungkin. Ini tinggal kemungkinan C dan E gitu. Dua pernyataan bersama-sama bisa jadi. Kita cek ketika digabungkan pernyataan 1 dan 2 bisa enggak ya. Misalnya saya masukkan sini 10-nya. Ini 10, ini X2X. Kalau secara logika bisa kita gunakan teorema Pitagoras, karena ini siku-siku ini 2X, ini X dari Pitagoras. Nanti kita bisa menemukan nilai X-nya baru menentukan nilai sisinya. Itu berarti
ketika digabungkan pernyataan 1 dan 2, ini bisa menentukan panjang sisi persegi yang panjang, yang besar, itu maksudnya. Berarti dua pernyataan bersama-sama baru bisa menentukan panjang sisi persegi yang besar. Oke, lanjut. Nomor berapa tadi ya? 14 ya. Jika Y lebih besar dari 110% dari X, apakah Y lebih besar dari 75? Intinya dari pernyataan 2 ini kita harus bisa menentukan apakah lebih besar dari 75. Jadi kita cari yang lebih besar dari 75. Ketika nantinya kan gini, Y itu paling enggak besar dari 110% X, barangnya gitu. Terus pernyataan pertama, ketika X-nya lebih besar dari 75, X lebih besar dari 75, apakah Y-nya lebih besar dari 75 juga? Kan sudah masuk logika kan ya. X-nya aja 75, otomatis Y-nya pasti lebih besar dari 75. Karena di sini keterangannya Y-nya 110% dari X. Kalau X sudah 75 berarti Y-nya lebih besar lagi dari X. Gitu. Ini memenuhi berarti. Sekarang kita cek yang pernyataan 2. Y min X. Kalau ada soal-soal kayak gini, cari saja pernyataan yang menyalahkan ini, penyangkalnya. Itu sudah bisa membuktikan bahwa ini tidak valid. Nah, misalnya gini, Y min X sama dengan 10. Anggap aja saya pilih X. Misalnya ini saya pilih 20. 30 aja, misalnya ini 20. Memenuhi kan? Memenuhi pernyataan kedua kan? Nah, berarti situ bisa menentukan Y-nya 30, X-nya 20. Y-nya cuma 30. Padahal di sini yang tanyakan adalah lebih besar dari 75. Ini masih 30. Berarti pernyataan 2 tidak valid. Berarti hanya pernyataan 1 saja. Berarti jawaban yang A. Gitu. Nomor 15. Untuk setiap X ekspresi X apa itu ya? Kura-kura apa ya? Add, kalau di dalam email berarti add ini ya. Definisikan sebagai AX tambah A. Berarti kan ketika ada X ini, itu artinya A kali X tambah A, di mana A adalah bilang konstan. Berapakah nilai 2A? Kita suruh menentukan nilai 2A. Kalau kita masukkan sini, berarti A kali 2 ditambah A, berarti 3A. Kalau kita mau menentukan nilai dari 3A, otomatis kita harus tahu A dulu, gampangnya gitu. Berarti dari pernyataan 1 dan pernyataan 2 kita cek apakah bisa menentukan nilai dari A. Kita punya 3 sama dengan 2. Berarti 3 ini berarti A kali 3 berarti 3A ditambah A sama dengan 2. 4A sama dengan 2 berarti A-nya setengah. Oh, berarti ketemu. Berarti nilai 1 valid. Dengan 2 berarti 5 sama dengan 3. Berarti 5A ditambah A sama dengan 3. Berarti 6A 3, berarti A-nya setengah juga. Itu ya. Benar ya, coba cek lagi nanti. Intinya gitu konsepnya. Nah, dari sini kan bisa menentukan nilai A, berarti otomatis pilihan 1 dan nomor 2 valid. A sendiri bisa, B sendiri bisa. Berarti yang saya cukup. Nah, berarti jawabannya D. 16. Jika A dan B adalah bilangan bulat positif, AB-nya kurang dari 8, berapakah nilai dari B? Nah, kita cek. Ketika kita suruh menentukan ketika syaratnya ini, kita suruh menentukan nilai dari B-nya berapa ya? Dari coba kita cek pernyataan 1, ketika A-nya sama dengan 2, maka kita sudah bisa menentukan nilai dari B. Dari sini A kali B, berarti kan 2 kali B, nah, dari 8, berarti B-nya kurang dari 4. Kurang dari 4 kan banyak ya. Bisa 3, bisa 2, bisa 1, berarti nggak pasti pernyataan 1 ini. Berarti belum bisa kita menyatakan valid. Itu saja gugur. Itu saja gugur. Berarti ini gugur.
Coba kita cek lagi. Pernyataan 2 dengan A bagi B itu antara 0 dan 1. Logikanya ketika bilangan dibagi bilangan lain hasilnya 0 sampai 1, otomatis ini kan A kurang dari B. Kayak gini, 2 bagi 3 0,6666 ya kan, berarti antara 0 sampai 1. Ketika yang atas lebih besar, misalnya 7 bagi 2 ini 3,5 lebih dari 1, berarti bisa dipastikan A kurang dari B. Apakah dengan A kurang dari B kita bisa menentukan nilai B dari sini? Nggak bisa kan ya. A kurang dari B dari 8 bisa, A nya 2 B nya 3, otomatis kurang dari 8 bisa 1 kali 3, ya 1 kali 4, dan seterusnya. Masih banyak pilihan, berarti 2 saja tidak cukup. 2 saja tidak cukup, berarti ini gugur, tinggal C sama E. Coba kita gabungkan antara dua pernyataan ini. Yang pertama kita punya A sama dengan 2, yang pernyataan 2 kita punya A kurang dari B. Itu ya. Apa kita bisa menentukan nilai B dari soal awal ini kan? Ketika A nya kurang dari, A nya sama dengan 2, terus A kurang dari B, kan gini ya. Kita bisa menentukan bahwa B nya sama dengan 3. Jadi kan pernyataan 1 dan pernyataan 2 bisa menentukan nilai B ketika digabung dan bersama-sama gitu. Lanjut. Nomor berapa tadi? 17 kayaknya dia. 17. X plus Y sama dengan 7. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Kita suruh menentukan nilai X plus Y kuadratnya. Kita punya X plus Y sama dengan 7, gimana ya ini? Oh, karena ada X kuadrat biasanya arah ke sini. Kita punya X plus Y kuadrat, berarti kan 7 kuadrat dari sini kan. Terus ini kalau dikuadratkan jadi X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat sama dengan 49. Ini kan bisa saya jadikan satu gini. X plus Y kuadrat ini 25, 2XY 49. Berarti 2XY sama dengan 24. Berarti X kali Y sama dengan berapa yuk? 12. Itu ya. Terus kita suruh menentukan, kalau kita cek lagi, X plus Y kuadrat. Kita disuruh menentukan nilai dari X plus Y kuadrat. Idenya di mana ini berarti? Oh, kita cek aja. Yang pertama kan kita punya X plus Y sama dengan 7, terus barusan dapat X kali Y sama dengan 12. Jadi 12 ketika dijumlah 7 ketika dikali 12, berarti kan bisa 4 sama 3 atau dibalik 3 sama 4 gitu ya. Terus yang tanyakan adalah X plus Y kuadrat. X, kita pakai yang atas dulu, berarti 4 ditambah 3 kuadrat, 13 ya. Sekarang kita yang pakai yang bawah, X plus Y kuadrat, berarti 3 plus 4 kuadrat 19. Benar gitu? Oke. Berarti kita punya 19 juga punya 13. Tapi di sini hanya ditanyakan 19. Berarti informasi ini saja tidak cukup karena kita menemukan dua jawaban. Tuh. Lanjut. 18. Rata-rata usia tim A dan B 20 dan 30. Rata-rata usia gabungan tim A. Kita nyari rata-rata gabungan gitu aja kan. Berarti anggap aja A itu banyaknya anggota tim A, B banyaknya anggota tim B. Berarti rata-ratanya bisa kita lihat 20 kali banyaknya tim A, terus 30 kali banyaknya tim B, anggota tim B, sorry. Ini banyaknya tim A dan banyaknya tim B. Ketika digabung rata-ratanya jadi 26. Gitu. Jadi 20A, 30B, ini kesini jadi 26A plus 26B. Kita jadikan 1, 26 kurangi 20 berarti 6A
30 kurangi 26 berarti 4B, berarti A per B itu jadi 4/6, berarti perbandingannya A4 B nya 6, A4 B nya 6, berarti banyak kan B dong. Jadi jawabannya ini B lebih besar daripada B. Lanjut. 18, 17, 18, 18, 19, 20 sampai 20 soalnya. Ketika punya X A, Y sama dengan 2, B, Z sama dengan 3C, X, Y, Z 1/2/3. Mana yang jelasnya ya? Oke aja berarti. X sama dengan A, Y sama dengan 2B, Z sama dengan 3C. X banding Y banding Z adalah 1/2/3. Banding 2/3. Itu ya. Coba kita jadikan satu variabel biar lebih enak. X sama dengan A. Berarti ini kalau saya tulis bisa jadi gimana ya? X banding Y banding Z 1/2/3. Nah, X sama dengan A, Y sama dengan 2B. Apalah, kita coba dulu. Logikanya gimana ini? Terus dulu. X sama dengan A, Y sama dengan 2B, Z sama dengan 3C. Dari sini, begini berarti kita punya X banding Y banding Z sama dengan 1/2/3. Berarti bisa dibilang ini karena perbandingan seperti ini, berarti bisa katakan Y itu sama dengan 2X gitu ya, boleh ya. Sedangkan Y nya sendiri adalah 2B, berarti 2B sama dengan 2X, berarti X sama dengan B. Masuk akal ya. Berarti oke. Terus Z sama dengan 3X, Z sendiri adalah 3C. Terus ini 3X, berarti bisa dibilang C sama dengan X. Oke, masuk akal. Terus kita punya X plus Y plus Z, yang bawah A plus B plus C. X itu X sendiri, Y tadi bisa kita ganti 2X, Z sendiri bisa ganti 3X. A ada di X sama dengan X gitu ya. Terus B nya sama dengan X juga, C nya sama dengan X juga ternyata. Ini 6X per 3X sama dengan 2. Berarti kalau kita sederhanakan yang sini ini sama dengan 2. Berarti B sama dengan Q. Alhamdulillah ketemu. Terakhir kita punya 3X. Hati-hati sini biasanya menyepak. Biasanya kalau kita terlalu tergesa-gesa kita mengira bahwa ini ada 2 variabel, ini 3 variabel, bisa nggak ya diselesaikan kan gitu. Biasanya kalau ada soal-soal kayak gini, tentunya koefisiennya biasanya langsung bisa dihilangkan X dan Y nya. Kita punya 3X awalnya ya, 3X plus 6Y sama dengan 27, satunya X plus 2Y plus Z sama dengan 11. Dengan bisa kita sederhanakan yang atas, bagi 27 bagi 3 semua, berarti X plus 2Y sama dengan 9 gitu ya. Ini X plus 2Y plus Z sama dengan 11, bisa kita eliminasi. X plus 2Y, X plus 2Y, ini min Z, ini min 2, berarti Z nya sama dengan 2.
gitu ya. Terus kita Z plus 5 pernyataan P berarti 2 tambah 5 dengan 7. Terus yang kiri X plus 2Y min 2. X plus 2Y ini tadi X plus 2Y sama dengan 9 kurangi 2 sama dengan 7. Sama, sama-sama 7. Jawabannya B sama dengan B. Nah, seperti itu. Sebelum kita akhiri, terima kasih sebelumnya buat rumah belajar dan.id. Kami ambil soalnya, mohon izin kita bahas di sekolah kami. Mungkin itu ya pertemuan kali ini. Kalian belajar pelan-pelan. Saya Dafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.